Sehingga sebenarnya teman-teman, sifat ma'ani ini menjelaskan itu. Sifat ma'ani yang terjadi kudrat, kuasa, ya kuasa untuk melakukan. Itu kan turunannya dari Qadirun ya, maha kuasa melakukan. Itu yang ada di posisi sebelah kiri Lauhul Mahfuz di posisi Kensif. Turunnya adalah kudrat. Qadirun turunnya adalah uh, kudrat. Kudrat adalah kuasa untuk melakukan. Jadi kuasa kita melakukan ini sebenarnya sinyalnya sudah sampai duluan di otak kita. Baru kemudian menjadi yang kita persepsikan sebagai dunia tiga dimensi itu dan yang kita jalani. Kemudian ada irodat, kehendak bebas kita. Yang menurut kita kehendak bebas itu sebenarnya turunan dari muridun di posisi konsif, yang maha berkehendak bebas. Jadi kehendak bebas kita di dalam irodat di sini sebenarnya hanya sinyal-sinyal yang sudah uh, terpilih melalui the field ini tadi itu, kemudian sampai ke otak kita. Nah, jadi kita tinggal menjalani pilihan itu. Kita memang punya pilihan, tetapi pilihan kita terbatas di dalam opsi yang sudah ada di dalam the field. Yang mana kalau dalam hitungan makhluk kita, opsinya itu luar biasa, tak terbatas sebenarnya. Tetapi dalam uh, pandangan Allah di posisi konsif tentu terbatas, karena terbatas oleh maha kehendak bebasnya. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Ya, mudah-mudahan dipaham. Oke, kemudian ilmu kita itu juga sebenarnya sepeleteran dari ilmunya Allah Ta'ala di posisi kensif. Kemudian hayat kita, hidup kita, ini sebenarnya kan karena ada kehidupan yang maha hidup di posisi hayun, di posisi kensif. Atau sama kita, itu kan sebenarnya turun dari sami'un yang maha melihatnya, milik Allah di posisi kensif. Kemudian basar kita, itu adalah turunan dari basirun, maha melihatnya Allah Ta'ala di posisi kensif. Dan kalam kita, kemampuan kita berkomunikasi, berkata-kata seperti ini, kita berdiskusi dan sebagainya, itu adalah turunan dari maha berkomunikasinya, maha berkalamnya Allah Ta'ala di posisi kensif. Jadi sebenarnya yang sedang saya lakukan sekarang ini adalah informasi-informasi yang sebenarnya sudah ada di kepala saya. 6 detik sebelum saya bicara, itu sudah sampai informasinya. Dan kemudian saya sampaikan, dan itu menjadi persif, menjadi sesuatu yang menjadi persepsi. Jadi kita sekarang ini menjalani hidup berdasarkan informasi yang ditangkap oleh otak kita sebelumnya. Nah, itu sebabnya teman-teman, di posisi receive ini, ketika orang lebih banyak diam, itu kan kalau di percobaan tadi kan 6 detik, 7 detik sebelumnya sudah tahu. Otak itu sudah terbaca, oh dia mau pilih kiri, mau pilih kanan. Dan di penelitian dan Reddit tahu bahwa sebelum ada gambar-gambar yang tidak nyaman, itu otak itu bereaksi tidak stabil gitu ya ininya. Dan kalau gambarnya akan muncul agar gambar nyaman, sebelum gambar itu muncul, itu eh, posisi otaknya di monitor itu menjadi lebih lebih kalem. Nah, dari sini kita mengerti bahwa sebenarnya otak kita itu bahkan tahu lebih duluan dari kejadian yang belum terjadi, atau sangkan paraning dumadi bahasa Jawanya, atau mengetahui sebelum kejadian itu sebenarnya memang sudah diketahui oleh otak kita. Nah, kemampuan untuk mengetahui kejadian sebelum kejadian sebenarnya itu akan semakin tajam, akan semakin kuat ketika orang punya kemampuan untuk tenang, ya, untuk tenang, untuk lebih apa ya bahasanya ya, tidak hiruk pikuk di dalam dirinya. Latihannya dengan apa? Latihannya biasanya dengan meditasi atau mindfulness. Nah, itu sebenarnya kenapa orang-orang zaman dulu yang sering bertapa, sering melakukan tirakat-tirakat itu, bahkan dia mau meninggalnya, beliau mau meninggal itu tahu. Sebelum dia meninggal biasanya sudah pesan-pesan duluan tuh, pesan-pesan ini saya nanti ini, saya ini. Bahkan ada yang sudah pesan untuk disiapkan kain dulu, sebelum dia mandi dulu, sebelum, karena dia tahu. Dan itu hanya akan tajam itu kalau kita banyak berdiam. Nah, teman-teman,
Sehingga sebenarnya di posisi receive ini nggak bisa dipisahkan dari posisi perceive. Perceive adalah persepsi. Sehingga kalau kita hubungkan dengan posisi perceive, di mana kita mempersepsi kejadian yang sudah ada di Lauhul Mahfuz, ada di The Field tadi itu, dan informasikannya di sinarnya sampai ke kita melalui otak kita, maka Tuhan mengirimkan guru-guru untuk kita menjalani hidup yang dalam tanda petik itu sudah ditetapkan jauh hari sebelum alam semesta ini terjadi di The Field atau Lahul Mahfuz itu melalui para nabi. Jadi Tuhan itu menciptakan semacam buku panduan gitu ya, buku panduan, manual book gitu. Manual book itu adalah kitab suci dan yang mengajarkan para nabi. Tujuannya untuk apa? Supaya manusia bisa menjalani kejadian yang dipersepsikan oleh dirinya itu dengan selamat untuk nanti kembali ke padanya. Nah, jadi kalau eh, boleh saya katakan sebenarnya kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu diturunkan sebagai panduan bagi manusia untuk menjalani dunia persepsi. Dan yang diajarkan para nabi, para guru kita, yang sumbernya dari kitab suci tadi itu, inti ajarannya adalah satu, mengenal Tuhan, yakni tauhid, dan yang dua, how to respond. Atau dalam bahasa agamanya akhlak. Akhlak dalam hal apa? Akhlak dalam mensikapi kita hidup sehari-hari ini, karena kita hidup ini di dunia persepsi sebenarnya. Karena faktanya otak kita sudah tahu duluan sebenarnya. Kita 7 detik ke depan itu kalau di penelitian ya, 7 detik ke depan akan terjadi apa? Otak kita sudah tahu. Nah, karena kesadaran kita terlambat menyadari, ketika kita menjalani itu, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana merespon kejadian yang sebenarnya sudah diketahui oleh otak kita, tetapi baru diketahui oleh kesadaran ketika 7 detik kemudian. Nah, how to respond inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita para nabi itu, yang turunannya yaitu alim ulama, pendeta, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, misalnya, kalau kita mendapat hal-hal yang menyenangkan, kita diminta untuk bersyukur. Itu kan how to respond. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, kita diminta untuk sabar. Itu kan how to respond. Tujuannya dua-duanya sama. Bersyukur itu kalau dalam level kesadaran David Hawkins ada di power. Bersabar itu kalau ada di dalam level kesadaran David Hawkins itu juga ada di power. Jadi larangan dan perintah yang ada di kitab suci yang diajar kepada nabi itu sebenarnya menjaga kita untuk tetap ada di posisi power di level kesadarannya David Hawkins. Dan kita tahu kalau kita di level kesadaran itu, di power itu, maka dalam tanda petik nikmatnya akan ditambah. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat. Nah, teman-teman, sampai di sini kita mengerti bahwa ketika Tuhan ingin mengenalkan dirinya kepada makhluk, yang kemudian di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang tanazul, bagaimana penciptaan alam semesta dari Tuhan sendiri sampai akhirnya ke insan kamil itu tujuannya untuk apa? Supaya dikenal makhluk, supaya makhluk ini mengenal adanya Tuhan, penciptaan alam semesta ini. Dan Tuhan tentu saja menciptakan makhluk ini dengan cinta. Karena kalau tidak cinta, buat apa diciptakan? Saking cintanya Tuhan, maka dibuatlah surga dan neraka. Dua-duanya itu bukti cinta. Karena sebenarnya neraka ini itu adalah ancaman supaya orang mau masuk ke surga. Jadi larangan itu tujuannya supaya orang nggak melanggar, supaya arahnya ke surga. Perintah tujuannya adalah supaya orang masuk ke surga. Jadi dua-duanya hemat saya sebenarnya adalah bukti cinta kasih Allah, bukti walas alih Allah pada kita supaya umatnya, makhluknya yang diciptakannya karena cinta itu nanti hidupnya bahagia gitu. Kenapa? Ya karena memang mekanisme yang dibuat Tuhan, yang dibuat Tuhan di semesta ini begitu. Mekanismenya dibuat seperti itu.
supaya kita ujung-ujungnya jatuhnya ke surga karena cintanya Tuhan sama sama kita. Dalam pandangan subjektif saya seperti itu. Nah, sehingga sampai di sini konsep conceive perceive ini di dalam konsep holographic universe itu menjadi sangat jelas gitu, bahwa ternyata kita ini memang makhluk hologram dan kita ini hidup di dunia persepsi. Kenapa kok kita merasa tidak seperti makhluk hologram? Ya karena kita makhluk hologram yang terjebak di dalam semesta hologram, kan begitu. Bagi makhluk yang levelnya lebih tinggi dari kita, kalau di fisika kuantum ya, di teori brain itu, kalau kita ini makhluk tiga dimensi, dimensi tiga, empat dengan waktu, maka yang level dimensinya lebih tinggi dari kita di level dimensi 4, 5, sampai 9, maka kita ini sebenarnya ya seperti makhluk yang di dalam TV. Kalau kita nonton TV, kita ini yang makhluk yang di dalam TV. Orang makhluk yang dimensinya lebih tinggi kita seperti makhluk yang sedang menonton TV dan yang main di dalam TV itu adalah kita. Nah, di dalam permainan di TV itu adalah aturan-aturan main, dan aturan-aturan main itulah yang diajarkan oleh Tuhan melalui kitab suci dan para gurunya, yakni para nabi. Nah, sampai di sini teman-teman mudah-mudahan ya, analogi bahwa kita adalah makhluk hologram itu jadi lebih jelas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita mengerti konsep hologram ini, lalu apa untungnya buat kita, kan begitu. Untungnya kita sadar bahwa kita sebenarnya tidak nyata. Yang nyata itu hanya Allah. Kita ini tidak eksis, yang eksis itu hanya Allah. Maka kalimatnya la ilaha illallah, tiada selain Allah gitu ya. Nah, semakin ke sini saya semakin memahami kenapa kok akhirnya fisika kuantum ini jadi lebih dekat sekali dengan hal-hal yang spiritual, bahwa yang sebenarnya ada itu ya hanya dia, kita ini hanyalah hologram, kita ini tidak ada. Nah, barangkali begitu teman-teman ya. Nah, nanti barangkali di episode-episode berikutnya kita akan coba bahas, oke, sekarang kita memang makhluk hologram, kemudian kita memang harus hidup sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, mekanisme yang dibuat di mekanisme sebagai makhluk hologram ini. Nah, lalu apa fungsi loa dalam ini? Kita belajar law of attraction ya. Fungsi loa bagi kita, kalau kita makhluk hologram yang ada di sebelah kanan the field atau lahul mahfuz tadi, kan kita nggak bisa merubah apapun, nggak bisa merubah apapun. Lalu ngapain kita meloa? Kan begitu pertanyaannya. Nah, nanti di episode berikut kita akan coba bahas loa sebagai makhluk hologram itu bagaimana logikanya. Baik teman-teman, sampai di sini saja pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah database pemberdayaan di teman-teman, dan tentu saja ini adalah pendapat subjektif saya. Kalau Anda merasa cocok ya silahkan, kalau tidak cocok ya nggak masalah. Just forget it. Ini hanya opini subjektif saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.